Hey guys, balik lagi sama gue di channel Epong Driver. Hari ini gue mau bikin video tapi bukan vlog on beat ya. Tapi sekarang gue lagi ada di dalam perjalanan nih. Gue mau ke rumah sakit. Dan karena ini macet ya, jadi gue mau bikin video aja. Mau bikin video jawab-jawabin pertanyaan kalian seputar kesulitan atau hal-hal yang masih kalian tanyakan ketika kalian mau daftar untuk menjadi mitra GrabCar atau GoCar. Oke, jadi ini dia video jawabannya. Gue udah kumpulin beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain di kolom komentar video yang cara daftar GoCar dan cara daftar GrabCar gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu gue udah screenshotin dan gue udah pilihin beberapa yang paling banyak ditanyain gitu. Masalah-masalah yang paling sering dialami oleh para calon mitra GrabCar dan GoCar. Jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama. Bos, kalau mobilnya X taksi masih atas nama PT, belum balik nama, bisa nggak ya? Terima kasih. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup simpel. Jawabannya menurut saya dan seharusnya bisa. Karena kenapa? Karena itu sama yang pernah saya lakukan ya, dan itu yang terjadi pada saya dan pengalaman saya pribadi lah gitu. KTP dan STNK tuh namanya beda gitu. Dan tetap masih bisa ya, asal semua data-datanya itu valid, bisa tervalidasi lewat foto, dan pajaknya hidup, platnya juga tidak mati gitu. Oke, semoga terjawab nih ya dari Astogalva 6082. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Eka Septian Ningsih. Kak, mau daftar GrabCar tapi pas verifikasi akunnya kok nggak muncul SMS atau WA kodenya. Nah, itu mungkin coba dicek lagi ya. WA kode artinya kan kayak kode verifikasi gitu ya. Coba dicek lagi nomor teleponnya, apakah udah bener semua angka-angkanya atau ada keselip salah satu angka, itu juga berpengaruh yang mengakibatkan kodenya itu nggak masuk ke handphone kalian. Itu sih masalahnya, pasti di nomor handphonenya. Apakah nomor handphonenya udah dalam masa tenggang atau kalian salah masukin nomor telepon atau salah satu digit angka aja. Coba dicek di bagian nomornya aja. Oke, semoga menjawab Eka Septianingsih. Pertanyaan yang selanjutnya dari MSH Edits 1. Saya udah daftar tapi di aplikasi tinggal tatap muka di kantor, itu gimana? Jawabannya simple. Ya udah, tinggal datengin aja kantor cabang terdekat. Dan di situ mungkin ada beberapa persyaratan, mungkin kalian harus foto di kantor cabang, atau mungkin kalian harus cek mobil kalian, dicek sama orang kantor gitu ya, apakah layak, apakah tidak, dan lain sebagainya. Terus data-data kalian diminta diverifikasi secara langsung karena takut ada sesuatu hal yang tidak sesuai begitu. Jadi jawabannya adalah coba langsung datang ke kantor cabangnya aja. Jadi kalau misalkan kalian dapat notifikasi, secepat mungkin ya, secepat mungkin. Biasanya itu ada tanggal di mana kalian harus datang. Kalau bisa tuh harus sesuai dengan tanggal tersebut gitu. Karena kalau enggak ya akan diundur-undur terus kayak gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. CC 1000 apakah bisa dipakai? Mobilnya itu Sigra tipe M. Jawabannya adalah bisa ya. Karena ya minimal memang mobil yang bisa dipakai untuk on beat itu ya 1000 cc gitu. Mobil yang gue pakai pun sekarang itu Sigra tipe M juga, sama persis ya. Sigra yang tipe yang paling rendah lah gitu istilahnya. CC-nya cuma 1000 gitu dan bisa lancar alhamdulillah. Dan semua verifikasi yang gue lakukan itu cepat sekali ya. GoCar, saat gue verifikasi GoCar tuh nggak sampai 10 menit. Saat gue verifikasi atau pengaktifan akun GrabCar itu sekitar 10 menit lah kurang lebih seperti itu. Jadi cepat sekali dan bisa. Terima kasih pertanyaannya, semoga terjawab. Pertanyaan berikutnya dari klip amatir 00. Bang, kalau daftar secara offline harus kemana ya? Harus ke kantor cabang terdekat di kota kalian kalau ada gitu ya. Tapi kalau menurut gue coba untuk daftar online dulu aja, karena ini mungkin setiap akun atau setiap pendaftar itu beda-beda ya. Mungkin ada yang bisa langsung aktif pada saat itu juga. Kalau case seperti itu ya berarti case sama kayak gue gitu, nggak perlu ke kantor cabang. Atau kalau misalkan kalian emang perlu ke kantor cabang, nanti akan diinfoin sama si aplikatornya itu untuk kalian datang ke kantor cabang.
Tapi kalau misalkan kalian mau daftar langsung offline, menurut gua ya udah langsung aja datang ke kantor cabang yang ada di kota kalian. Tinggal di search aja kantor cabang GrabCar di misalkan Pekanbaru, kantor cabang GoCar di misalkan Padang gitu ya, tergantung kota kalian gitu. Silahkan boleh dicoba. Semoga menjawab ya. Berikutnya itu adalah pertanyaan dari Tasrik Ahmad 7573. Sorry guys ya, gue sambil menuju ke arah rumah sakit ini ya, dan ini gue jalannya nggak ngebut gitu, pelan-pelan aja. Pertanyaannya adalah, berarti kalau sudah daftar suruh pelatihan tinggal nunggu 2 hari ya bang? Ya, tunggu 2 hari aja. Tapi pada prakteknya itu kalian bisa lebih cepat dari 2 hari atau bahkan bisa lebih lama dari 2 hari. Itu tergantung gimana aplikator memverifikasi data kalian gitu. Seperti yang tadi gue udah jawab ya, gue untuk GoCar itu kurang dari 10 menit langsung bisa aktif dan langsung bisa on bid. Untuk GrabCar itu gue sekitar 10 menitan udah langsung bisa on bid dan langsung bisa narik begitu, langsung bisa aktif akunnya ya. Tapi kalau misalkan kalian ternyata lebih lama dari 2 hari, ya udah mungkin bisa ditunggu sekitar seminggu atau 2 minggu. Kalau misalkan masih belum ada juga, coba untuk datang ke kantor cabang terdekat, atau minimal kalian hubungi dulu CS dari ya, aplikasi yang mau kalian gunakan, GrabCar atau GoCar-nya itu. Tanya gitu, solusinya gimana, udah daftar bla 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 bla, tanya pokoknya semua yang mau kalian tanyain, coba tanyain di CS atau customer service. Semoga menjawab pertanyaannya. Berikutnya ada lagi dari Patologi Aquatic 1759. Pertanyaannya adalah, bang, kalau upload STNK tapi STNK-nya belum bayar pajak 1 tahun, tapi STNK-nya masih hidup panjang, apakah boleh bang? Oke, ini mungkin STNK-nya belum bayar pajak 1 tahun, tapi mungkin ini plat nomor kali ya, plat nomornya masih hidup panjang. Tidak bisa guys, tidak bisa ya. Seperti tadi udah gue sedikit mention juga ya, bahwa kalian kalau mau daftar GrabCar atau daftar GoCar itu semuanya harus terverifikasi, datanya semua harus hidup, harus legal, surat-surat kendaraan dari plat nomor, STNK, SIM kalian itu semua harus dalam kondisi hidup. Dan kalau mati ya nggak bisa gitu, otomatis verifikasi kalian akan gagal atau yaitu kalian akan digantung gitu. Jadi verifikasi ya kalian nunggu lama banget karena kalian mungkin nggak ngeh gitu bahwa pajaknya belum bayar atau plat nomornya belum bayar, jadi diabaikan lah dalam tanda kutip sama aplikator. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya lagi, ini cukup panjang ya, dari Avan YouTube channel. Bang, kalau daftar GrabCar daftarnya pakai mobil bukan atas nama kita. Misal punya saudara tetangga dengan usia mobil yang memenuhi syarat, tapi nanti pas ngegojek pakai mobil, pas ngegokar pakai mobil sendiri, tapi usia mobil tua lebih dari 8 tahun karena saya punya mobil di bawah 2010. Apa bisa bang? Kalau STNK bukan atas nama pribadi, tadi gue udah jawab bisa, karena gue sudah melakukan sendiri gitu. Nama gue David Utama Marcin. STNK ini tuh atas nama bokap gue sendiri gitu, jadi udah bisa itu ya, mobil bukan pakai atas nama kita. Lalu untuk menjawab nih 2 pertanyaan, untuk jawaban nomor 2 ya, itu menurut gue sih bisa-bisa aja. Cuman cara ini tuh cukup ilegal ya, karena ya mobil yang kalian pakai itu bukan mobil yang kalian daftarkan gitu. Atau ya kalian coba aja. Jadi kita di aplikasi GrabCar atau GoCar itu punya beberapa opsi guys untuk ngeganti mobil di situ ya. Jadi nanti kita masukin data mobil. Misalkan kita punya 2 mobil dan dua-duanya mau kita daftarin GrabCar gitu ya. Misalkan hari ini kita pakai Sigra nih, oke, suruh Sigra hari ini, terus ternyata Sigranya masuk bengkel. Besok kita mau pakai misalkan Toyota Avanza gitu. Ya udah, kalian bisa on bid pakai Toyota Avanza yang sudah didaftarkan ke aplikasi gitu. Jadi kalian punya 2 mobil di aplikasi. Itu cara pertama. Atau cara kedua, dengan tidak menggunakan cara tersebut ya. Ya kalian tinggal chat customernya aja, kalian infoin misalkan mobil yang kalian daftarkan di aplikasi itu adalah mobil Avanza tahun 2024 gitu, contoh. Tapi pada prakteknya kalian menggunakan mobil Sigra tahun 2017 gitu misalkan ya.
Ya udah, kalian tinggal infoin. Mohon maaf kalau kalian pasti ya, kalian bilang mohon maaf dulu kalau mobilnya tidak sesuai sama aplikasi. Kalian kasih tahu alasannya apa? Karena mobil yang di aplikasi itu lagi ada di bengkel. Mobil saya adalah Sigra tahun sekian, kapasitas sekian orang. Kalau misalkan nggak mau di cancel boleh gitu. Udah, kalian chat gitu aja. Kebanyakan customer akan terima ya. Kebanyakan customer akan terima karena kenapa? Karena customer untuk nyari driver juga itu nggak mudah ya. Apalagi kalau jaraknya deket gitu ya. Pasti banyak driver-driver yang nolak atau yang nyortir gitu. Jawabannya sih kayak gitu ya. Kalian harus langsung chat atau hubungi customernya saat itu juga gitu. Sebelum kalian nyampe tempat jemput customer tersebut. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya itu dari Jaldin Tralala. Apakah kita bisa daftar 3 aplikasi GrabCar? Contohnya GrabCar, Maxim, dan GoCar. Jawabannya adalah bisa. Dan itu dilakukan oleh hampir semua driver yang ada di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena kadang tuh ada aja masa-masanya dimana kita tuh anyep guys. Ya, misalkan kita kalau cuman punya satu aplikasi atau cuman daftar di satu aplikasi, misalkan aplikasi yang kita daftarnya adalah GoCar gitu. Kalau misalkan GoCarnya lagi anyep atau orderan itu lagi macet gitu ya, lama atau delay sekali untuk orderannya, ya udah kita akan diem nungguin ngaso gitu ya, kebanyakan istirahatnya. Tapi kalau misalkan kita daftar di 2 atau 3 aplikasi yang berbeda, kita bisa dapat orderan dari aplikasi-aplikasi lain. Ya kalau GoCarnya lagi anyep, ya udah kita bisa nungguin dari GrabCar, siapa tahu GrabCar lagi gacor. Begitupun sebaliknya, kalau GrabCar lagi anyep, siapa tahu GoCarnya lagi gacor gitu. Dan enaknya punya beberapa aplikasi juga, kalian jadi punya 2 opsi gitu. Misalkan dua-duanya GoCar dan GrabCar masuk orderannya itu di waktu yang bersamaan gitu. Ya udah, kalian tinggal pilih. Kalian mau ambil yang di GoCar atau mau ambil yang di GrabCar gitu. Kalian lebih srek ngejalanin argo yang mana. Misalkan yang di GrabCar argonya 50.000, terus yang di GoCar argonya 120.000. Ya kalau gua pribadi, gua akan jalanin yang di GoCar yang harganya 120.000 gitu. Yang di GrabCar gua akan diemin aja atau gua akan tolak orderannya. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah boleh dan bisa. Gua pun melakukan hal yang sama ya. Gua ada GrabCar, gua ada GoCar, dan gua itu main InDrive juga gitu. Terima kasih, semoga menjawab ya jawaban dari saya. Pertanyaan berikutnya dari Gina Dien Nursyahri Hastian. Bang, kalau data-data yang Grab rental harus ngelampirin STNK mobil dan lain-lain, tanda tanya atau enggak gitu lah ya. Ya pasti tidak. Karena kenapa? Karena kan mobilnya belum ada di kita mau rental. Ya otomatis kita nggak punya data-data mobil tersebut. Palingan ya, kalau misalkan kalian mau rental, ini gue juga belum pernah ya nyoba fitur rental dari GrabCar ataupun GoCar ya. Palingan kalian akan disuruh ke kantor cabang, diverifikasi datanya secara lengkap dan lain-lain. Terus kayak ada persetujuan gitu, per bulannya bayar berapa, terus syarat dan ketentuannya lah. Lalu kalau misalkan kalian disetujui di kantor cabang tersebut, ya kalian nanti akan dikasih mobil atau direntalin mobil sama si aplikator gitu, dengan bayaran atau budget tertentu. Kayak misalkan sehari kalian harus setor 150.000. Ya udah, artinya kalian dalam satu hari pendapatannya harus lebih dari 150.000 atau bahkan harus lebih dari 300.000. Karena uang bensin itu uang kalian sendiri gitu. Kecuali uang servis, kalian nggak perlu ngeluarin uang servis kalau mobil itu adalah mobil rental gitu ya. Kalian cuma perlu ngeluarin uang bensin dan ya paling uang makan, uang ngopi, uang rokok, kayak gitu-gitu aja sih. Lebih berat memang karena kalian masih perlu ada setoran. Tapi kalau kalian emang nggak punya mobilnya ya udah nggak apa-apa, rental gitu tuh salah satu pilihan atau salah satu opsi yang dikasih oleh aplikator. Boleh dimanfaatkan dengan baik. Lanjut, semoga menjawab ya. Lanjut, pertanyaan dari Didan Taufik. Pertanyaannya adalah, kalau mobil baru apa bisa langsung daftar Grab, Kak? Pasti bisa banget ya. Maksimal itu untuk usia mobil adalah 8 tahun. Artinya kalau tahun ini, tahun 2025 atau 2026 itu kalian daftar, maksimal usia mobil kalian itu adalah
mobil yang keluaran atau registrasi di tahun 2018 atau di tahun di tahun 2017 atau di tahun 2016 begitu ya. Jadi baru ya bisa gitu, bahkan bisa banget gitu ya. Mungkin justru malah ketika kalian baru ngambil mobil dari dealer gitu, mobil baru, terus kalian daftar GrabCar, mungkin akan lebih dipercepat untuk pendaftarannya gitu. Karena ya udah, aplikator pasti akan yakin bahwa mobil kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik gitu. Dan mobil dalam keadaan sehat dan baik itu akan memuaskan customer yang akan menguntungkan aplikator itu juga gitu. Jadi bisa sekali dan bisa banget gitu. Tapi ya itu preferensi masing-masing. Tapi kalau gue sih enggak ya, gue enggak saat baru ya. Gue tuh daftar di Gokar tuh kalau nggak salah 2021 deh, 2021. Terus habis, tapi gue nggak langsung on beat dan nggak langsung ngevlog ya. 2021 terus gue mulai untuk on beat tuh kayak kalau nggak salah 2022 kayak gitu. Dan mobil gue tahun 2018. Oke, terima kasih ya Didan Taufik atas pertanyaannya. Semoga membantu dan menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Diah Ayu Hapsari. Tapi kenapa harus pakai SKCK ya? Data SKCK nggak bisa dilewatkan. Gimana tuh? Gua nggak tahu ya. Ini banyak juga. Ini banyak sekali pertanyaan yang paling banyak yang sering muncul di dua video gue ya. Cara daftar GrabCar dan Gokar itu tentang SKCK. Ya. Kalau gua waktu pas daftar itu tidak ada kewajiban guys untuk masukin data SKCK ya. Kan kalau di situ kita masukin data yang wajib itu akan dibintangin warna merah, contohnya seperti ini ya. Dibintangin warna merah itu data KTP. Karena kita wajib, jadi kita wajib masukin foto KTP dan data-data di KTP. Tapi kalau SKCK, nih kalian bisa lihat sendiri, itu nggak ada tanda bintang merah, yang artinya itu, wow ini cahayanya parah ya. Yang artinya itu tidak wajib gue masukin gitu, dan gue bisa-bisa aja. Nggak tahu kalau misalkan kalian emang nggak bisa dan harus masukin data SKCK, ya mau gimana lagi, harus itu yang dilakukan gitu. Coba aja guys ya, bikin SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Kalau misalkan kalian memang tidak pernah ada kasus atau tidak pernah ada masalah, ya pasti aman-aman aja SKCK kalian dan bisa langsung registrasi di aplikasi manapun begitu. Kayaknya itu setiap pendaftar atau setiap orang yang mau registrasi itu masing-masing beda-beda deh guys. Nggak tahu ya, kalau gue sih alhamdulillah di GrabCar dan di Gokar itu aman-aman aja. Mungkin karena gue juga nggak pernah bermasalah dengan aplikator manapun, mungkin nggak tahu ya. Semoga menjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan dari Dedi Restiadi 94911. Buat bantu setoran recommended gak bang? Nah ini nih, buat bantu setoran nih maksudnya apa nih? Apakah kalian tadi mobilnya itu sewa dari GrabCar, atau kalian rental mobil sendiri gitu ya? Rental mobil sendiri terus biayanya tuh bisa nutupin rentalnya apa enggak, atau kalian ngambil mobil baru cicilan terus bisa nggak untuk nutupin biaya cicilannya? Oke, jawabannya pasti bisa. Gue yakin pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Kalau kalian rajin, kalian tekun setiap hari, liburnya sedikit, dan kalian nggak sering tolak-tolak orderan, atau kalian nggak sering sortir orderan gitu ya, pasti bisa. Tapi sulit, oke? Sulit. Pasti bisa, tapi sulit. Karena kenapa? Karena makin hari ini aplikator makin kagak jelas guys ya. Argo yang kita dapatkan makin kecil gitu ya. Customer bayarnya makin mahal gitu. Jadi makin kesini tuh makin kacau ya. Aplikator makin menyiksa kita. Tapi gue yakin banget kalau misalkan emang kalian ada tekad, ada niat, ada kebutuhan yang harus dicukupi untuk anak istri, itu pasti bisa untuk menutupi biaya setoran dan biaya banyak ya, biaya banyak kalian. Karena kalau kayak gitu kan berarti kan biaya setoran tuh satu untuk bayar bulanan dari si mobil. Yang kedua adalah biaya bensin ya,
Yang biaya bensin itu tidak bisa dihindari, karena kalau kalian nggak beli bensin ya kalian nggak bisa nyalain mobil dan nggak bisa narik gitu. Dan yang ketiga, biaya yang tidak bisa dihindari juga adalah biaya servis. Itu wajib banget, karena kalian pasti nggak mau kan kena trouble di tengah jalan ketika lagi bawa penumpang gitu. Dan biaya makan keseharian kehidupan kalian sebagai manusia gitu ya, makanan pokok dan untuk orang di rumah seperti itu. Pasti bisa, tapi sulit gitu. Sulit untuk menabung ya. Karena pasti akan pas-pasan banget coy. Sulit, emang sulit asli dah. Oke, semoga menjawab ya. Coba dipikirkan lagi kalau misalkan emang mau untuk kayak gitu ya, ngambil mobil, cicil terus kredit, terus coba untuk ngegokar ya, untuk narik, untuk bayar biaya cicilannya. Coba dipikir 2 kali atau 3 kali. Sulit. Kalian boleh tanyain ke teman-teman GrabCar atau teman-teman driver yang melakukan hal tersebut gitu ya. Sulit. Oke, semoga terjawab. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Global Videos 4899. Apa perlu ke kantor cabang lagi bang? Atau langsung bisa narik ya? Sesuai yang ada di video, kalau dalam case gua ini di 2 video itu ya, daftar GrabCar dan daftar GoCar itu gua tidak perlu untuk ke kantor cabang. Tapi kalau misalkan kalian diharuskan untuk ke kantor cabang, silahkan pergi ke kantor cabang gitu. Jangan tidak, karena nanti kalian akan diperlambat terus-terusan kalau kalian malah justru ke kantor cabang tapi kagak datang begitu. Oke, ini pertanyaan ini cukup banyak ya, dan kayak gue jawabin beberapa kali nih pertanyaan ini gimana nih yang milih-milih pertanyaan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Arfan Fajar 3466. Menurut abang, kalau Grab rental worth it nggak bang? Kalau Grab rental menurut gue masih worth it guys, karena kalian nggak perlu bayar bulanan untuk cicilan mobil, dan kalian nggak perlu pusing-pusing atau mikirin untuk biaya servis mobil gitu. Jadi kalian cuman perlu untuk mikirin gimana cara bayar sewanya aja. Ya sebenarnya gue juga nggak tahu sih sewanya tuh mahal atau enggak, terus sistemnya tuh bayarnya tuh per hari atau per bulan atau seperti apa, gue juga nggak tahu ya karena belum nyoba juga. Tapi kalau Grab rental menurut gue sih masih cukup worth it gitu, karena gue pernah nonton beberapa video ya, dia rental ya mobilnya ya, tapi waktu itu sih dia sih rentalnya tuh GoCar Premium apa GrabCar Premium gitu, mobilnya tuh Innova, dan dia harus bayar itu 400.000 setiap hari gitu. Dan itu masih bisa nutup. Satu hari tuh dia bisa dapat paling sedikit sekitar 800 sampai 900.000 rupiah gitu. Jadi udah, dia sehari tuh cuma bayar 400.000 aja untuk mobil Innova Reborn yang dia pakai. Dia nggak perlu bayar servis, dia nggak perlu bayar bulanan untuk cicilan gitu ya, nggak perlu. Paling cuman ya udah biaya bensin aja kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya. Pertanyaan yang berikutnya, Iqbal Firdaus 8329, minimal cc mobil berapa? Tadi udah dijawab ya, minimal cc mobil itu adalah 1000 cc. Thank you. Berikutnya lagi, oh udah habis. Oke, jadi itu dia Q&A atau jawab-jawabin pertanyaan atau kesulitan-kesulitan para calon mitra driver GrabCar atau GoCar. Dan ya semoga video gue ini menjawab banyak pertanyaan dari kalian dan memberikan solusi ya dari semua kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kalau misalkan masih ada hal-hal atau kesulitan-kesulitan lain, coba boleh nih dicurhatin aja nih, diceritain di kolom komentar di bawah. Siapa tahu nanti ada teman-teman driver juga yang nonton video ini dan bisa membantu kalian ya supaya lebih lancar dan lebih cepat untuk pendaftaran GrabCar ataupun GoCarnya gitu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini kalau misalkan membantu dan menghibur kalian. Ya, ini adalah channel otomotif, channel happy. Kita channel on beat juga kadang-kadang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.